Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mengolah suatu data menggunakan fungsi sum, average, max, min, dan fungsi logika, yaitu if, or, dan not pada Microsoft Excel. Yang pertama kita akan bahas yaitu fungsi sum. Fungsi sum adalah fungsi Excel yang digunakan untuk melakukan penjumlahan data atau menambah semua angka yang kita tentukan sebagai argumen. Jadi, fungsi sum pada Microsoft Excel adalah untuk menjumlah data atau angka yang terdapat pada beberapa sel atau rank yang ditentukan. Jadi, kita mencari nilai total. Pertama, untuk kita menggunakan fungsi sum, yaitu langkah yang pertama kita membuka Microsoft Excel terlebih dahulu. Setelah itu kita menyiapkan data yang akan kita olah. Misalkan seperti inilah, kita pakai nilai ulangan harian dari suatu kelas, yaitu bahasa Inggris, matematika, bahasa Indonesia. Kita lihat di kolom jumlah, kan kita akan mencari nilai total. Jadi kita lihat kolom jumlah. Setelah itu kita memasukkan rumus fungsi sum pada kolom jumlah tadi ini. Yang pertama kita tuliskan sama dengan, kemudian tulis sum, terus kita kasih kurung buka. Kita akan menjumlahkan nilai ADI bahasa Inggris, matematika, sama Indonesia. Jadi kita blok dari nilai bahasa Inggris, maka akan muncul seperti ini, yaitu B3, kolom B3. Kita blok sampai matematika dan bahasa Indonesia, jadi akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambah kurung tutup. Setelah itu kita enter, jadi akan muncul nilai total dari nilai ADI dari bahasa, yaitu 90 tambah 45 ditambah 45 sama dengan 180. Kita juga akan mencarikan nilai Budi, Danu, dan Rido. Untuk mempermudah, kita tidak perlu mencari satu persatu kayak tadi memasukkan rumus setiap kolom ini. Tidak perlu. Kita hanya mengklik yang punya ADI tadi, kita tarik di pojok ini sampai kelihatan plus, kita tarik sampai punya Rido, maka kita lepas, maka akan muncul hasil dari nilai total milik Budi, Danu, Rido, dan yang lainnya. Setelah itu kita akan lanjut ke fungsi average, yaitu rata-rata. Fungsi average adalah salah satu fungsi Microsoft Excel yang digunakan menghitung rata-rata dari sekelompok nilai argumen yang diberikan pada beberapa sel atau ring data. Jadi, fungsi average pada Microsoft Excel digunakan untuk menghitung rata-rata dari sekelompok nilai. Caranya hampir sama dengan fungsi sum tadi. Kita lihat kolom rata-rata. Kita tuliskan sama dengan, kemudian kita tulis average, rata-rata, jadi kita tulis average, kemudian kita kasih kurung buka. Kita akan mencari nilai rata-rata dari nilainya ADI, maka kita blok dari nilai bahasa Inggris ini sampai bahasa Indonesia, maka muncul seperti ini kayak tadi. Kemudian dikasih kurung tutup, hasilnya akan muncul. Jadi rata-rata nilai ADI, nilai ulangan harian ADI sama dengan 60. Sama seperti tadi, kita tidak perlu repot-repot mencari satu persatu, kita tinggal klik tarik sampai Rido, maka akan muncul nilai rata-rata dari semua siswa. Setelah itu kita lanjut kepada fungsi max. Fungsi max adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai tertinggi atau angka maksimum dari sekelompok nilai
atau untuk mendapatkan nilai terbesar dari jumlah data. Fungsi max digunakan untuk mencari nilai atau angka paling tinggi dari sekumpulan data. Caranya sama seperti yang langkah-langkah tadi untuk mencari jumlah sama rata-rata. Kita ini lihat baris nilai tertinggi, kan kita mencari nilai max, jadi nilai tertinggi. Kan kita ingin mencari nilai tertinggi pada nilai hasil ujian bahasa Inggris. Kan dari nilai Adi, Budi, ini siapa yang nilainya berapa yang paling tinggi. Kita tuliskan rumusnya, yaitu pertama sama dengan, kemudian tulis max kurung buka, kita blok dari nilai bahasa Inggrisnya Adi. B3 kalau muncul seperti ini, kita blok dari sini sampai punya itu. Setelah itu kita kasih kurung tutup, kemudian kita enter. Jadi nilai tertinggi hasil ujian bahasa Inggris yaitu 90. Untuk mencari nilai matematika, nilai tertinggi pada matematika sama isunya sama, kita tinggal menarik ini sampai tombol plus ini, kita tarik sampai nilai bahasa Indonesia sini, maka muncul. Jadi seperti ini, nilai matematika tertinggi itu 95, untuk bahasa Indonesia 87. Selanjutnya kita akan langsung ke fungsi selanjutnya, yaitu fungsi min. Fungsi min adalah fungsi Excel yang digunakan untuk menentukan nilai terendah atau angka minimum, atau untuk mengetahui nilai terkecil dari sejumlah data dalam bentuk angka. Jadi kita mencari nilai terkecil. Kita lihat pada baris nilai terendah. Jadi kan tadi kita mencari nilai tertinggi, sekarang kita mencari nilai terendah dari bahasa Inggris. Kita tuliskan rumusnya, yaitu sama dengan, kita tulis kurung buka, terus kemudian kita blok dari Adi sampai Lido. Kita kemudian ini kita tuliskan min, perhatikan. Setelah itu kita enter, ya akan muncul hasilnya, yaitu berarti nilai terendah bahasa Inggris yaitu 50 milik Danu sama Oni. Tidak perlu rapat-rapat, kita tarik ke sampai bahasa Indonesia, maka akan muncul nilai terendah dari matematika yaitu 36, bahasa Indonesia 45. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke fungsi if. Fungsi if atau rumus if adalah salah satu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logika yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Fungsi if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi, yaitu true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau false. Jadi fungsi if akan melakukan evaluasi terhadap uji logika tertentu, kemudian menghasilkan nilai true atau false. Bisa true atau false, bisa lulus atau tidak lulus. Kita coba, kan kita akan menentukan Adi ini lulus apa tidak lulus. Misalkan ketentuannya itu kalau rata-ratanya kurang dari 70 tidak lulus. Berarti kalau lebih dari 70 kan lulus. Kita tulis yaitu sama dengan rumusnya di kolom hasil ini, if buka yang ini, sel yang rata-rata punya Adi, yaitu kan F3. Tadi kan tentunya kalau kurang dari 70 tidak lulus. Berarti setelah itu kita koma, ketentuannya dulu kita tulis dengan tanda petik tidak lulus.
70 kan lulus. Kita tulis ketentuan yang lain yaitu lulus, kemudian kita kasih kurung tutup, kemudian ini ya kan, ini rumusnya, kita enter. Nah, Adi berarti tidak lulus karena kan nilainya 60, padahal kan ketentuannya kurang dari 70 itu tidak lulus, berarti kan tidak lulus, kan benar ya kan. Nah, kita tarik sampai punyanya Ridho, maka kita akan mengetahui siapa saja yang lulus dan tidak lulus. Jadi yang lulus itu Budi, Danu, dan Ridho. Setelah itu kita lanjut ke fungsi N. Fungsi N menghasilkan nilai true jika semua argumen yang diuji tersebut bernilai benar, dan false jika semua atau salah satu argumen bernilai salah. Jadi di N ini kita bisa menuliskan beberapa argumen atau hanya satu argumen saja. Misalkan kita coba hapus terlebih dahulu. Hapus semua, kita hapus di variabel ini, kita hapus. Kita coba sama dengan tulis pertama. Argumen yang pertama misalkan ini guys, rata-ratanya lebih dari 70, sama kayak yang tadi. Oh bukan, ya guys, lebih dari 70, misalkan ini 60. Oh bukan, ini kita klik ini, maaf, ini kita tulis lebih dari 70, kan nanti hasilnya salah, harusnya kan F3 kurang dari 70, kita enter, hasilnya kan sama seperti yang tadi, kita klik sampai bawah, tarik, maka akan muncul seperti ini. Jadi yang nilai rata-ratanya lebih dari 70 cuma 3 anak. Selanjutnya kita akan menuju ke fungsi not. Fungsi not ini kembalikan dari rumus N. Misalkan tadi kan rata-ratanya 60, rata-ratanya kurang dari 70 kan, menghasilkan false padahal. Jadi nanti ini hasilnya true kalau kita pakai rumus not. Kita hapus dulu, kita tulis sama dengan not kurung buka, sama seperti tadi, ini klik 3 kurang dari 70. Oh salah, tadi lebih besar ya, lebih besar dari 70, maaf, kita kurang tutup, kemudian kita enter, dan harusnya salah. Nah sama seperti tadi kan, kita tarik ke bawah, maka seperti ini hasilnya. Dan yang terakhir kita menuju ke fungsi OR. Fungsi OR yaitu menghasilkan true jika beberapa argumen bernilai benar dan false jika semua argumen salah. Jadi misalkan kita memiliki beberapa argumen, kalau salah satu argumennya itu benar, maka di sini hasilnya itu benar atau true. Jika semua argumen tersebut salah, maka baru nilainya tersebut salah. Misalkan kita coba dinilai di hasil ini, kita misalkan memiliki 3 argumen. Yang pertama, nilai bahasa Inggrisnya lebih dari 70, matematika lebih dari 70, bahasa Indonesia lebih dari 70. Kan ini benar, lebih dari 70, ini salah. Maka nanti akan menghasilkan di sini nilai true karena salah satu argumennya benar. Coba sama dengan OR, buka, kita klik ini bahasa Inggris, kita argumennya tadi kan lebih dari 70, nah itu dikasih koma, yang matematika
koma lebih dari 70, cari koma, sebut bahasa Indonesia, kita klik lebih dari 70. Kita tutup, kemudian kita enter. Nah, hasilkan benar. Ada salah satu benar, yaitu nilai bahasa Inggrisnya benar. Jadi kita tinggal tarik maka akan muncul. Jadi semuanya true, menghasilkan benar semuanya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi date. Fungsi date digunakan untuk mendapatkan tipe date, tipe data date dengan masukkan angka tahun, bulan, dan hari. Pertama sama seperti yang awal tadi, kita masuk Microsoft Excel terlebih dahulu, kemudian kita menyiapkan datanya, data yang akan kita ulah, misalkan di situ aja. Nah, ini kita lihat year, month, day. Year ini tahun, month ini kita bisa tanda dulu. Ini monthnya bulan, day-nya hari. Kita akan mencoba fungsi date di sini, di kolom date. Kita tulis sama dengan date, kurung buka, kita klik yang tahun, kan harus urut dari tahun, terus dikasih koma, bulan, kita klik, koma, sama hari, kita klik, kemudian kita kasih tutup. Harus urut dari tahun, bulan, sama hari, kemudian kita enter. Maka hasilnya akan seperti ini, yaitu tanggal 25 bulan 8 tahun 2000. Untuk ke bawah kita tarik seperti ini. Maka hasilnya tanggal 11 bulan 3 2011, tanggal 10 bulan 10 2005. Fungsi date juga bisa digunakan kita untuk mencari beberapa bulan atau beberapa tahun yang akan datang. Misalkan sekarang tanggal 25 bulan 8 tahun 2000. Kita akan cari 12 tahun, 5 bulan, 13 hari yang akan datang. Kita sama pakai rumus date, yaitu kita tulis sama dengan date, kurung buka, satu tahun, yaitu 2000. Yang kan 12 tahun yang akan datang, berarti kita tambah ini yang plus, yaitu 12, kemudian koma, selanjutnya bulan, ini bulan 8 ditambah ini kan 5 bulan yang akan datang, koma, kemudian harinya ini 25 ditambah 13, kemudian kasih kurung, kemudian kita enter. Akan muncul tanggal 7 bulan 2 2015. Jadi jika sekarang tanggal 25 bulan 8 2000, maka 12 tahun, 5 bulan, 13 hari yang akan datang, yaitu tanggal 7 bulan 2 2013. Kita tarik ke bawah sama seperti yang tadi. Maka ini hasilnya. Jadi kalau misalnya sekarang tanggal 11 bulan 3 2011, 7 tahun, 2 bulan, 9 hari yang akan datang, yaitu tanggal 20 bulan 5 2018. Sama jika sekarang tanggal 10 bulan 10 2005, maka 8 tahun, 6 bulan, 10 hari yang akan datang, yaitu tanggal 20 bulan 4 2014. Jadi inilah fungsi-fungsi pada Microsoft Excel. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi lookup, yaitu ada lookup, VLOOKUP, dan VLOOKUP. Yang pertama adalah lookup. Pengertian rumus lookup. Formula Excel lookup adalah dasar dari lookup function pada Microsoft Excel. Lookup function digunakan untuk mengambil data dari suatu rank referensi pada tabel lookup dengan melakukan pencocokan data sel.
sebelum menggunakan fungsi rumus Excel VLOOKUP dan VLOOKUP yang lebih kompleks. Perlu diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian tabel lookup dan rumus Excel lookup. Pengertian tabel lookup adalah tabel yang digunakan sebagai referensi dan data sel pada lookup function baik VLOOKUP, HLOOKUP, lookup, dan close. Tabel lookup dibagi menjadi dua, yaitu lookup kolom adalah kolom tabel yang digunakan sebagai kunci untuk mencocokkan data sel. Contohnya, kolom kode golongan pegawai pada tabel daftar gaji. Ini adalah contohnya. Yang kedua, data kolom adalah kolom-kolom yang memuat data-data yang akan diambil untuk digunakan sel lain. Data kolom biasanya berjumlah lebih dari satu. Contohnya, kolom tunjangan, gaji pokok, dan asuransi pada daftar gaji pegawai. Formula Excel lookup adalah rumus yang digunakan untuk mengambil satu nilai sel di dalam tabel referensi. Fungsi lookup dibedakan menjadi dua, yaitu lookup vektor dan lookup array. Untuk lookup vektor, rumus lookup vektor adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan rank referensi yang disesuaikan dengan rank hasil, di mana kedua rank merupakan vektor berukuran 1 kali n atau n kali 1. Selanjutnya, ini adalah formula lookup vektor. Di mana lookup volley adalah sel yang akan dicocokkan dengan lookup vektor. Kemudian lookup vektor adalah sel referensi yang dijadikan acuan mengambil data. Selanjutnya, result vektor adalah sel yang diambil nilainya dengan melakukan penyesuaian dengan lookup vektor. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan lookup vektor. Yang pertama, siapkan data terlebih dahulu. Ini adalah contoh datanya, yaitu tabel golongan pegawai. Yang kedua, membuat nama rank dari tabel lookup, yaitu data golongan kita ganti dengan nama golongan. Dan data gaji kita ganti dengan nama gaji pokok. Kemudian, masukkan formula lookup vektor pada sel pertama tabel, yaitu dengan ketik sama dengan lookup buka kurung, kita klik golongan, koma, kita ketik golongan, koma, gaji pokok. Kemudian tekan enter. Untuk mencari yang bawah ini, kita bisa menggunakan autofill, yaitu kita drag. Selanjutnya adalah lookup array. Rumus lookup array adalah fungsi yang digunakan untuk mengambil sel dengan mencocokkan data pada suatu array, di mana array berukuran 2 kali n atau n kali 2. Array yang berukuran n kali n akan disesuaikan dengan melakukan partisi menjadi array berukuran 2 kali n, baris awal dan akhir, atau n kali 2, kolom awal dan akhir. Dan ini adalah formula lookup array, di mana lookup volley adalah sel yang akan dicocokkan dengan array, sedangkan array adalah rank yang digunakan untuk melakukan pencocokan data. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan lookup array. Yang pertama, siapkan data terlebih dahulu.
Ini sudah disiapkan datanya. Yang kedua, membuat array dari tabel. Yaitu ini kita ganti dengan nama tabel. Kemudian, masukkan formula lookup array pada sel pertama tabel. Dengan cara kita ketik sama dengan lookup buka kurung, kita klik golongan, koma, kita ketik tabel, tutup kurung, kemudian tekan enter. Dan untuk mencari yang bawahnya, kita bisa melakukan autofill. Yang kedua adalah VLOOKUP. Rumus Excel VLOOKUP adalah rumus yang digunakan melihat data secara vertikal. Data diurutkan secara vertikal dengan mengambil nilai suatu tabel array, di mana data referensi terletak pada kolom pertama. Dan ini adalah formula untuk menggunakan VLOOKUP, di mana lookup volley adalah sel yang dicocokkan dengan tabel array. Tabel array adalah tabel array yang menjadi referensi lookup volley serta data yang dilihat. Kolom pertama akan menjadi sel referensi atau pencocokan. Dapat diisi dengan nama ring atau referensi langsung. Kemudian untuk call index norm adalah urutan kolom yang akan dilihat atau ditampilkan hasilnya. Misal pada urutan ke-2, ke-3, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk rank lookup adalah argumen opsional, bisa diisi atau tidak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan VLOOKUP. Yang pertama, siapkan data terlebih dahulu. Ini adalah contoh data daftar harga alat tulis toko bintang terang. Yang kedua, membuat nama ring dari tabel array. Misal nama tabel ini kita ubah menjadi barang. Yang ketiga, masukkan rumus VLOOKUP. Di sini kita ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik kode, koma, harga, koma, 2. Kenapa kita ketik 2? Karena nama barang ini berada di kolom kedua. Kemudian kita klik enter. Dan untuk mencari nama barang di bawah ini, kita bisa melakukan autofill. Kemudian untuk harga juga sama, menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik kode, koma, barang, koma, 3. Kenapa di sini kita ketik 3? Karena harga ini berada di kolom ketiga. Kemudian kita tekan enter. Dan untuk bawahnya kita bisa melakukan autofill. Misal kodenya kita ubah menjadi 2.
maka secara otomatis nama barang dengan harga juga berubah. Yang ketiga adalah VLOOKUP. Rumus yang digunakan melihat data secara horizontal. Data diurutkan secara horizontal dengan mengambil nilai dari suatu tabel array, di mana data range referensi terletak pada baris pertama. Selanjutnya, ini adalah formula untuk menggunakan VLOOKUP, di mana lookup volley adalah sel yang dicocokkan dengan tabel array. Tabel array adalah tabel array yang menjadi referensi lookup volley serta data sel yang dilihat. Baris pertama akan menjadi sel referensi atau pencocokan. Dapat diisi dengan nama array atau referensi langsung. Selanjutnya, untuk row index 6 adalah urutan baris yang akan dilihat atau ditampilkan hasilnya. Kemudian untuk range lookup adalah argumen opsional, bisa diisi atau tidak. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penggunaan VLOOKUP. Yang pertama, siapkan data terlebih dahulu. Ini sudah disiapkan datanya. Yang kedua, membuat nama range dari tabel array. Misal dari tabel diskon ini kita ubah namanya menjadi diskon. Kemudian masukkan rumus VLOOKUP, yaitu kita akan memasukkan rumus pada kolom diskon dengan cara kita ketik sama dengan VLOOKUP buka kurung, kita klik jumlah, koma, diskon, koma, 2. Kenapa di sini kita ketik 2? Karena diskon ini terdapat pada baris kedua. Kemudian kita tekan enter. Untuk mencari yang bawah ini kita bisa menggunakan autofill. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pivot table. Pivot table adalah fitur Microsoft Excel yang paling powerful, memungkinkan pengguna mengambil informasi dengan cepat dari kumpulan data dalam jumlah besar. Pivot table dapat digunakan sebagai alternatif untuk melakukan analisis data terkait, mengelompokkan, dan meringkas data. Dengan menggunakan pivot table, pengguna dapat menghemat waktu secara signifikan. Tombol perintah pivot table di Microsoft ini terletak pada tab Insert, tepatnya di grup perintah table. Selanjutnya yaitu kegunaan dari pivot table. Yang pertama, membuat pengelompokan data yang berdasarkan kategori sesuai yang diinginkan. Yang kedua, membuat rangkuman data pada berbagai perhitungan seperti sum, average, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menyaring data yang ingin ditampilkan. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat pivot table. Yang pertama, pilih data yang akan dibuat pivot table. Di sini saya memilih laporan penjualan ATK Toko Serba Bisa. Yang kedua, buka pivot table pada tab Insert. Kemudian kita pilih pivot table dan klik pivot table. Maka akan muncul seperti ini. Dan untuk di sini tabel atau rank ini untuk memilih tabel yang akan digunakan pivot table, yaitu dengan kita mengeblok tabel tersebut. Dan untuk yang bawah adalah location.
yaitu tempat yang digunakan untuk menempatkan laporan pivot tabel. Misal kita pilih di sini. Kemudian klik tombol OK. Maka akan muncul seperti ini. Lalu pilih draft file yang akan ditampilkan di pivot tabel. Misal pada pivot tabel ini kita akan menampilkan tanggal, nama barang, jumlah, harga satuan, total harga. Maka seperti ini. Ini adalah contoh pivot tabel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sort and filter pada Excel. Sort and filter tersebut terletak pada menu Home dan terdapat di bagian editing dan ini sort and filter. Sort fungsinya yaitu untuk mengurutkan data mulai dari nilai yang terendah hingga tertinggi atau sebaliknya. Sort ada dua. Untuk yang sort A to Z yaitu untuk mengurutkan data dari nilai terkecil hingga tertinggi. Kalau yang sort Z to A berarti dia untuk mengurutkan data dari nilai tertinggi hingga terendah. Selanjutnya yaitu filter. Fungsi filter pada Excel untuk memilih data tertentu yang ingin disampaikan tanpa perlu menghapus sisanya. Kita lakukan percobaan dulu untuk sort pada Excel. Misalkan kita ingin mensorting pada bagian nilai, kita ingin mengurutkan dari nilai yang terkecil hingga yang terbesar, maka kita klik yang ini. Nah, otomatis dia akan berubah seperti ini dari 50, 60, 75, 80, 90 dan data yang lainnya seperti nomor, nama dan keterangan mereka akan mengikuti dengan sendirinya. Sekarang kalau kita ubah dari yang tertinggi ke yang terendah. Nah, ini 90, 80, 75, 60 dan 50. Selanjutnya yaitu kita akan memfilter pada data yang ada di sini. Langkah awal untuk memfilter yaitu kita blok dulu datanya. Maaf. Nah, lalu kita klik sort and filter, pilih yang filter. Kita klik, maka sudah keluar tombol di atas ini namanya adalah drop down. Kita pilih salah satu saja mana data yang ingin kalian hilangkan. Di sini saya ingin menghilangkan yang bagian gagal. Seperti Siva gagal. Sama Rizky kan dia gagal. Saya ingin menghilangkan yang bagian keterangan yang gagal. Maka kita klik bagian keterangan. Lalu ini kan ada text filter. Checklist untuk yang gagal ini kita hilangkan. Lalu klik OK. Nah, akan keluar seperti ini yang bagian lulus-lulus saja. Selesai.